Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vito Angradianto dengan NIM 444 Kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan mini teaching mengenai salinitas dan unsur kimia. Baik, eh, definisi salinitas. Salinitas adalah ukuran konsentrasi garam dan air, biasanya dinyatakan dalam satuan parts per thousand atau PPT, atau gram per kilogram atau gram per kilogram. Salinitas dapat didefinisikan sebagai jumlah total garam yang dilarutkan dalam air, termasuk ion-ion seperti natrium, klorida, magnesium, dan kalsium. Selanjutnya ada definisi unsur kimia. Unsur kimia adalah zat murni yang terdiri dari atom-atom dengan jumlah proton yang sama dalam inti atom. Unsur kimia dapat berupa logam, non-logam, atau metaloid, dan memiliki sifat-sifat unik yang membedakannya dari unsur lainnya. Salinitas aspek lingkungan. Yang pertama itu ada kepadatan air, yaitu salinitas dapat mempengaruhi kepadatan air yang dapat mempengaruhi sirkulasi air dan pola cuaca. Yang kedua ada ketersediaan nutrien, yaitu salinitas dapat mempengaruhi ketersediaan nutrien untuk organisme laut. Selanjutnya ada keanekaragaman hayati, yaitu salinitas dapat mempengaruhi keanekaragaman hayati dalam ekosistem laut. Baik, selanjutnya ada unsur kimia dalam salinitas. Untuk yang pertama itu ada natrium atau Na+, yaitu ion natrium adalah komponen utama garam laut dengan konsentrasi sekitar 10,781 gram per kilogram air laut. Yang kedua ada klorida, Cl-, yaitu ion klorida juga merupakan komponen utama garam laut dengan konsentrasi sekitar 19.353 gram per kilogram air laut. Yang ketiga ada magnesium atau Mg2+, yaitu ion magnesium memiliki konsentrasi sekitar 1,284 gram per kilogram air laut. Selanjutnya ada kalsium atau Ca2+, yaitu ion kalsium memiliki konsentrasi sekitar 0,412 gram per kilogram air laut. Selanjutnya ada kalium atau K+, yaitu ion kalium memiliki konsentrasi sekitar 0,399 per kilogram air laut. Selanjutnya ada faktor salinitas air laut, yaitu yang pertama ada evaporasi, yaitu proses evaporasi dapat meningkatkan salinitas air laut karena air yang menguap meninggalkan garam dan mineral. Selanjutnya ada presipitasi, yaitu curah hujan dapat menurunkan salinitas air laut karena air tawar yang masuk ke laut dapat mengencerkan konsentrasi garam. Selanjutnya ada sirkulasi air, yaitu sirkulasi air laut dapat mempengaruhi distribusi salinitas di berbagai wilayah laut. Selanjutnya ada erupsi sungai, yaitu sungai yang mengalir ke laut dapat membawa air tawar dan menurunkan salinitas di daerah sekitar muara. Selanjutnya ada pembentukan es, yaitu pembentukan es laut dapat meningkatkan salinitas air laut di sekitar karena garam dan mineral tidak terikat dalam es. Selanjutnya ada pengukuran salinitas. Yang pertama itu ada refraktometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur indeks bias air laut yang terkait dengan konsentrasi garam. Selanjutnya ada salinometer, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur konduktivitas listrik air laut yang terkait dengan konsentrasi ion-ion. Selanjutnya ada pengukuran densitas, yaitu pengukuran densitas air laut dapat digunakan untuk menghitung salinitas. Yang selanjutnya ada analisis kimia, yaitu analisis kimia dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi ion-ion tertentu seperti natrium dan klorida. Selanjutnya ada unsur kimia dalam kehidupan, yaitu ada industri, yaitu unsur kimia digunakan dalam produksi berbagai produk seperti logam, plastik, dan bahan kimia. Selanjutnya ada medis, untuk kimia digunakan dalam pengobatan dan diagnosis penyakit. Selanjutnya yang terakhir ada energi,
yaitu unsur kimia digunakan dalam produksi energi, seperti bahan bakar fosil dan nuklir. Selanjutnya ada asal unsur kimia, yaitu yang pertama ada erosi batuan. Proses erosi batuan dapat melepaskan ion-ion kimia ke dalam air. Yang kedua, aktivitas vulkanik. Aktivitas vulkanik dapat melepaskan gas dan mineral ke dalam air. Selanjutnya ada proses biologis, yaitu proses biologi seperti respirasi dan fotosintesis dapat mempengaruhi konsentrasi ion-ion kimia dalam air. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Salinitas adalah ukuran konsentrasi garam dalam air yang terdiri dari berbagai unsur kimia seperti natrium, klorida, magnesium, dan kalsium. Unsur kimia yang terkait dengan salinitas dapat berasal dari berbagai sumber termasuk erosi batuan, aktivitas vulkanik, dan proses biologis. Pengukuran salinitas dapat dilakukan dengan beberapa metode, termasuk refraktometer, salinometer, pengukuran densitas, dan analisis kimia. Salinitas memiliki dampak penting pada berbagai aspek lingkungan, termasuk kepadatan air, ketersediaan nutrien, dan keanekaragaman hayati dalam ekosistem laut. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.